Oke. Iya, alhamdulillah ya teman-teman semua. Ini saya lihat mukanya cerah-cerah semua gitu. Kayaknya tidurnya cukup ini. Cukup ya tidurnya semalam. Jumlah jam kita tidur itu kan normalnya 8 jam. Ya, itu idealnya kita jumlah jam tidur kita gitu. Sampai enggak 8 jam itu tidurnya semalam? Nggak sampai, Bu. Enggak sampai. Kira-kira berapa jam itu saja tidurnya semalam? Ada yang tidur sudah jam 12 lewat? Iya, Bu, saya. Pak ini ya, Pak Sutiono ya yang tidurnya sudah jam 12 lewat. Iya. Jadi teman-teman semua, kita sekarang berada di agenda 3. Kalau kemarin kan Anda sudah belajar agenda 1. Agenda 1 itu bagaimana kita harus punya tubuh yang sehat, ya, jasmani yang sehat, rohani kita yang sehat, mental kita yang sehat gitu ya. Nah, jadi usahakan untuk kita selalu berada di posisi kita sehat gitu ya. Jadi berusaha untuk tidak sakit gitu ya. Jadi berusaha untuk tidak sakit. Jadi dengan tubuh yang sehat, mental yang sehat, pikirannya juga sehat. Jadi nantinya bisa fokus ya dalam mengikuti semua pembelajaran yang diberikan. Nah, teman-teman semua sekali lagi di setiap agenda, mulai agenda 1, agenda 2, agenda 3, di sini kami fasilitator hanya memberikan penguatan-penguatan saja. Kalau Ibu itu biasanya penguatannya lewat story-telling gitu ya, cerita-cerita, pengalaman, karena sejatinya materi atau substansi materi ini sudah Anda pelajari dengan baik pada saat mengikuti emosi ya. Jadi dengan harapan bahwa Anda sudah paham, sudah mengerti, sudah mampu menjelaskan, tinggal sekarang itu tugasnya adalah how to implement. Jadi bagaimana Anda mau mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan khususnya di agenda 3 ini untuk bisa diterapkan di setiap layanan atau di setiap pekerjaan yang Anda kerjakan. Jadi itu saja ya teman-teman ya. Jadi kita penguatannya di situ. Jadi tidak lagi menjelaskan apa itu WOG, mengapa WOG, bagaimana WOG gitu. Tapi sudah bagaimana teman-teman harus mampu mempraktekkan, menerapkan ya dan berkreasi berkaitan dengan 3 materi itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman sudah diberi tugas ya, dan sudah mengerjakannya ya. Jadi hari ini tinggal memaparkan hasil-hasil tugas itu. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin Pak Sutiono membacakan lagi satu surat pendek gitu ya. Beda lagi dengan yang kemarin Pak Sutiono. Jadi setiap sesi kayaknya saya harus minta Pak Sutiono ini membaca surat pendek. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Sutiono. Itu kalau mendengar orang ngaji itu adem gitu ya, tenang jadinya. Di sini ada yang selain Muslim, Bu Nela ya. Oke, Bu Nela mungkin bisa membacakan satu ayat Nasrani ya. Nasrani ya. Bu Nela Nasrani? Iya. Mungkin bisa baca satu ayat di kitabnya, mungkin yang pendek saja, yang Ibu Nela bisa hafalkan gitu ya. Silakan Bu Nela. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, itu terdapat dalam kitab ya? Iya. Iya, baik. Ulang lagi tadi Bu Nela. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, baik. Makasih Bu Nela ya. Jadi kita pagi-pagi dapat pencerahan ini ya. Kalau Pak Sutiono sudah membacakan Al-Quran, Pak Sutiono tahu enggak inti surah itu? Tentang Tahu, apa? Ibu. Ya? Tahu, Ibu. Iya. Oke, baik. Jadi teman-teman, kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi engkau mengasihi dirimu berarti engkau juga harus mengasihi orang lain. Tapi yang paling bagus itu adalah gini. Apabila engkau mencintai Tuhanmu, maka cintailah ciptaannya. Kalau kita balik ke agenda 1 ya, cintailah mencintai Tuhan itu berarti Anda harus mencintai ciptaannya. Ciptaannya ya diri sendiri dan orang lain gitu ya, Bu Nela ya. Jadi teman-teman, ketika berbicara tentang pelayanan publik, maka teman-teman itu sudah tahu bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Karena yang saya layani adalah ciptaan Tuhan. Jadi tidak lagi diskriminatif. Kalau kita belajar di agenda 1, penerapan Pancasila ya, bahwa Anda di dalam memberikan pelayanan tidak boleh diskriminatif. Tidak lagi melihat orang dari, oh ini dia Nasrani, oh ini dia Muslim, oh ini dia Hindu, ini dia Buddha, gitu ya. Tidak lagi melihatnya seperti itu. Karena yang kita lihat hanyalah orang di depan saya ini adalah ciptaan Tuhanku. Dan saya selalu setiap hari kalau Muslim saya sholat dengan 5 waktunya, ya tambah sholat sunnahnya dan sebagainya. Ini bentuk kecintaan saya kepada Tuhan, pengabdian saya kepada Tuhan gitu ya. Tetapi pada saat berhadapan dengan manusia, jangan sampai ada lagi perasaan untuk membeda-bedakan, karena yang di depan kita adalah ciptaan Tuhan. Walaupun berbeda kita agamanya, ya sukunya, rasnya, etiknya, jadi berbeda-beda, tetapi tetap bahwa yang di depanku adalah seorang makhluk ciptaan Tuhan yang saya harus berlakukan dengan penuh cinta, penuh kasih, ya, dengan pelayanan yang terbaik yang saya berikan. Jadi kalau saya ini suka baca buku-buku tentang sufi gitu ya, jadi saya bacaannya tuh Abdul Qadir Jailani gitu ya. Oh itu kalau seorang sufi itu tidak lagi melihat orang-orang itu dari baju yang dia pakai gitu ya. Jadi baju, istilahnya baju yang dia pakai, dia orang ini, orang itu, agama ini, ras ini, tidak lagi. Yang dilihat di depannya hanyalah itu tadi, ciptaan Tuhan yang saya harus kasihani, yang saya harus layani, yang saya harus berikan bantuan, yang saya harus, pokoknya harus itu bahwa melayani sepenuh hati gitu ya, melayani sepenuh hati. Nah, kalau sudah sampai di situ, luar biasa kita sebagai manusia, ya. Jadi bermanfaat banyak bagi sesama. Nah, teman-teman semua, pagi ini kita akan sama-sama melihat hasil penugasan yang telah Ibu berikan. Jadi kemarin tugasnya itu mind map ya, membuat mind map, kemudian isu ya, menganalisis isu di manajemen ASN, begitu ya? Iya, Ibu. Ya, kelas banyak, jadi Ibu kadang-kadang sudah lupa. Kemarin baru ngajar agenda 1, sekarang agenda 3, jadi sebentar lagi nanti jam 10 ngajar lagi agenda 1, jadi bolak-balik kadang-kadang Ibu sudah
ini agenda berapa ya? Oh, agenda 1, ini agenda berapa ya gitu. Karena agendanya kita semua Widya Suara diminta bisa menguasai semua pembelajaran di agenda 1 sampai 4 gitu ya. Tapi sebenarnya enggak terlalu bagus sih kayak gitu karena kita akhirnya brain kita bisa error gitu. Multitasking itu kan bisa bikin error brain gitu ya. Tetapi kondisilah yang mengharuskan kita harus bisa menguasai semuanya gitu. Jadi makanya kita materinya bukan lagi mengajarkan materi, tetapi hanya memberikan penguatan-penguatan, ya pendalaman-pendalaman itu saja. Ya baik teman-teman semua, kita mulai dari dua-duanya tugas individu ya teman-teman ya. Dua-duanya tugas individu. Jadi mind map-nya tidak perlu banyak orang yang menampilkan karena pastinya intinya itu sama gitu ya. Jadi mungkin 1-2 orang saja yang tampilkan mind map-nya. Silakan siapa yang mau tampilkan mind map-nya boleh angkat tangan. Oke. Nah, Ibu Desi dulu ya. Silakan Ibu Desi. Maaf Ibu, agak lalot laptopnya. Caranya seperti ini Bu Desi. Jadi Bu Desi keluar saja dulu, stop sharing dulu. Kemudian Bu Desi ya keluar saja dulu. Terus nanti Bu Desi buka saja, iya, minimize, baru share gitu. Nah, itu agak cepat biasanya. Teman-teman ini pagi-pagi sudah sarapan ini. Kalau di Ampana itu kalau sarapan pagi-pagi ya biasanya berat sih sarapannya itu ya. Biasanya makan nasi kuning gitu ya. Saya suka makan nasi kuning, ada yang di dekat Hotel Pink itu yang di pinggir jalan. Kalau dari arah Palu di sebelah kiri. Masih ada enggak ya di situ warung itu? Enggak terlalu jauh dari Hotel Hotel Pink. Pokoknya kesananya Hotel Pink itu. Kayaknya masih ada sih Mbah itu ya yang jualan. Lama saya enggak ke Tuna ini, sudah sekitar 2 tahun. Kalau di Ampana orang biasanya sarapannya, biasanya Ibu lihat nasi kuning. Selain nasi kuning sarapannya biasanya apa ini teman-teman? Kalau orang Ampana yang asli Ampana biasanya sarapannya apa kalau pagi-pagi? Biasanya Bu kalau selama saya di Ampana ada nasi yang pakai bihun, ikan suwir itu, tidak tahu apa namanya. Ya biasanya sih nasi kuningnya begitu, pakai ikan suwir, bihun, tapi nasi putih juga ada. Iya ada juga Bu. Iya. Udah pakai kayak nasi uduk begitu. Nasi uduk, enak itu berarti ya. Tapi saya belum pernah makan itu. Biasanya nasi kuning sih, nasi kuning, ada bihunnya, ada ikan suwirnya, itu enak itu. Bu Desi sudah bisa? Belum ini Bu, masih lalot. Mungkin yang ya jaringannya. Teman-teman dulu Ibu. Ya, siapa yang mau share? Silakan.
Jadi saya rindu Ampana ini beneran. Pak Sutiono, silakan. Saya juga suka ke Ampana dulu karena adik saya dulu tugas di sana gitu ya. Dulu adik saya itu kerja di adik ke berapa ya? Keempat itu kerja di Ampana. Dia kerja di Bank Sultan itu. Namanya Arif gitu ya. Tapi sekarang sudah pindah ke Palu. Oke, silakan Pak Sutiono. Itu SPD GR itu apa? Guru agama. Ada SPD GR. GR itu apa itu? Bukan gila urusan kan? Oh, GU yang gila urusan ke GR apa ya? GR itu Gilera. Guru profesional, Ibu. Profesional guru. Jadi orang-orang guru yang sudah memiliki ikut PPG, dia memiliki gelar baru GR di belakang. Saya kira ada istilahnya GR itu ya kalau biasanya. Ya, profesional guru dia istilahnya. Oke deh, silakan Pak Sutiono. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang min mapping yang saya buat ini. Ya. Jadi manajemen ASN ini terbagi menjadi beberapa bagian ya di dalam modul itu yang ada membahas tentang kedudukan ASN, kemudian peran ASN, ada hak ASN, ada kewajiban ASN, ada mekanisme pengolahan ASN, ada konsep sistem merit dan pengelolaan ASN, ada kode etik. Ya. Yang pertama kedudukan ASN. Ya, kita lihat kedudukan ASN ini sebagai unsur dari aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Ya. Di sini baik PNS maupun P3K. Di sini dijelaskan juga bahwa kedudukan ASN itu harus bebas dari pengaruh dan intervensi dari golongan dan partai politik. Jadi dia dibebaskan dan netralitas maksudnya. Tidak boleh ada tekanan dari golongan atau partai politik. Itu kedudukan ASN. Kemudian yang berikut peran ASN. Jadi peran ASN itu ada 3, sebagai perencana, sebagai pelaksana, dan pengawasan. Kemudian berikut ada HASN, ada di sini nih dibedakan ada PNS dan ada P3K. Yaitu kalau PNS memperoleh gaji haknya, kemudian tunjangan cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Kemudian P3K juga haknya memperoleh gaji, tunjangan cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Di sini bedanya sebenarnya terletak pada tunjangan pensiun dan hari tua. Jadi kalau PNS itu ada tunjangan pensiun dan hari tua, sedangkan P3K tidak ada. Cuma bedanya di situ, hak ASN. Kemudian kewajiban ASN ya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 ya tahun nomor 5 tahun 2014. Nanti ada di modul ini. Kemudian yang berikut mekanisme ASN. Di sini terbagi menjadi beberapa. Pertama manajemen PNS dan P3K. Kemudian ada pengolahan jabatan pimpinan tinggi atau JPT. Kemudian ada juga organisasi yang menangani ya untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Kemudian ada sistem informasinya. Ya, ini sebagai rangkaian informasi data ASN, kemudian ada penyelesaiannya. Kemudian dalam manajemen ASN juga ada konsep sistem merit ya dalam pengolahan data ASN. Ya, di situ ada pengertian daripada sistem merit, kemudian ada manfaat sistem merit, baik manfaat secara organisasi, ada manfaat
bagi pegawai juga. Kemudian dalam sistem merit juga di situ ada kelembagaan yang menjamin dari sistem merit, ada KASN, ada Kemenpan. Kemudian juga dalam manajemen ASN juga ada kode etik. Kode etik ini diatur dalam Undang-Undang ASN sekitar 13 atau 12 itu. Mungkin ini yang bisa saya paparkan sementara dari hasil min mapping yang saya buat. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Pak Sutyono telah menjelaskan ya mind map yang sudah dibuat. Oke deh, boleh stop sharing dulu. Ya. Jadi teman-teman, saya kira mungkin teman-teman yang lain juga membuatnya hampir sama ya. Sehingga di sini teman-teman sudah bisa istilahnya punya mapping di pikirannya. Oh, seperti ini ya manajemen ASN. Ada kedudukan kita, kemudian ada peran kita, ada hak kita, ada kewajiban, ada pengelolaan ASN-nya, ada sistem meritnya gitu. Jadi istilahnya dalam pengembangan karir nanti ke depannya teman-teman sudah paham, oh dia ada pengembangan karirnya, kemudian kita mengurus kepangkatan ya, mengurus jabatan dan sebagainya, itu yang manage your job, your career gitu ya. Nah, sekarang juga teman-teman sudah paham pas masuk, oh iya ternyata saya dapat gaji bulanan, saya ada dapat tunjangan. Kalau sekarang tunjangan fungsional, kalau guru-guru ya dapat tunjangan fungsional. Kemudian jadi tunjangan fungsional juga itu dia bervariasi. Jadi kalau guru baru masuk misalnya di 3A sekian tunjangannya, kalau dia sudah naik lagi 3B misalnya naik lagi tunjangannya, begitu seterusnya. Gaji juga begitu. Ada lagi misalnya teman-teman mengurus yang namanya gaji berkala. Setiap 2 tahun kita urus, setiap 2 tahun kita urus. Banyak itu PNS itu yang enggak paham, sudah sampai pensiun baru tahu, oh iya ya ada gaji berkala ya, saya tidak tahu gitu ya, karena tidak memahami betul bagaimana sih pengelolaan ASN itu ya, seperti itu. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya saya TMT-nya misalnya keluar SK3A, SK3A misalnya tahunnya misalnya Desember 2021 ya, misalnya Desember 2021. Maka saya nanti Desember 2023 saya akan mengurus kenaikan gaji berkala. Naik gaji berkala itu biasanya lebih tinggi daripada gaji kita naik pangkat. Gitu ya. Nah, jadi dia berbeda, agak tinggi dia naik gaji berkala dibanding naik gaji pangkat gitu ya, naik pangkat seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah pelajari ini jadi tahu sudah, oh saya punya hak ini. Nah, haknya diurus gitu ya. Oh naik pangkat kalau tenaga fungsional 22 tahun itu dia bisa ada haknya untuk naik pangkat, maka urus itu untuk mendapatkan hak itu gitu ya. Ada banyak guru-guru sudah 10 tahun di pangkat itu saja enggak urus itu ya. Enggak mau urus, padahal itu lumayan naik ada ketambahan gaji di situ ya. Oke, jadi lebih paham lagi tentang manajemen ASN. Ibu Desi sudah bisa? Dicoba saja dulu. Kalau memang enggak bisa kita cukup sekian gitu ya. Kita cukup sekian untuk mind map-nya yang pasti teman-teman sudah paham ya teman-teman ya, bahwa kita punya kedudukan ASN kita ini sebagai sebagai pelaksana kebijakan ya, kedudukan kita di dalam pemerintahan, kita paham bahwa kita punya hak ya, bahwa kita punya kewajiban. Nah, kewajiban-kewajiban inilah yang teman-teman harus paham betul gitu ya. Bahwa ini kadang-kadang kan kita banyak menuntut hak kita gitu ya, haknya kita, ini hak guru gitu ya, oh sudah teriak, sudah ada yang demo lagi, ini hak guru dapatkan ini, tapi pas dilihat dilihat kewajibannya, kok kenapa ya hasil belajar siswa kok turun gitu ya, kenapa ya kalau anak muridnya nilainya rendah, yang disalahkan itu muridnya. Ini karena muridnya tidak belajar. Bercermin dulu cintaku sayangku. Apa yang telah engkau lakukan sampai itu muridnya rendah nilainya. Kan gitu. Ya. Jadi biasanya kan kalau dulu kan Ibu ini ceritanya background-nya juga guru ya. Jadi kalau Ibu bercerita tentang manajemen ASN, how you make a plan, kan di situ ya. Peran ASN itu mampu membuat perencanaan
ya, pelaksanaan tugas, mampu melaksanakan, mampu membuat evaluasinya gitu ya. Nah, itu tugas guru. Nah, karena kita di sini ya di kelompok ini banyak guru kan. Jadi sini kan banyak guru. Ibu pengen bercerita tentang pengalaman about manajemen ASN gitu ya. Jadi kalau dulu Ibu masih polanya pola dulu ya, pola dulu itu Ibu jadi guru itu sudah 20 tahun yang lalu gitu ya. Jadi setiap membuat perencanaan itu, guru itu punya 3 kualitas. Ya, guru itu punya 3 kualitas. Jadi yang pertama kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Nah, yang rendah ini apabila dia membuat perencanaan itu dia copy paste. Ya. Jadi pokoknya mulai copy paste silabus, RPP, apa semua itu program semester, program tahunan, pokoknya perangkat-perangkat perencanaan pembelajaran itu semua copy paste. Ya, copy paste. Pokoknya dia enggak mau tahu, dia mulai soal IPA. Jarak antara kota Jakarta dan Bandung 200 km, ditempuh dalam waktu 1 jam. Berapakah kecepatan kereta api Argo Mulyo dari Jakarta ke Bandung? Ini anak-anak dikasih pelajaran ini dia sudah menghayal-hayal. Ini Jakarta apa, Bandung apa gitu ya. Bandung apa, kemudian kereta Argo Mulyo seperti apa, Parahyangan seperti apa gitu ya. Dia masih membayangkan dia gitu ya. Nah, itu agak kesulitan mereka. Tapi ini karena dia copy paste ya sudah. Jadi ini kalau seperti ini berarti guru ini masih dalam kondisi kualitas yang rendah. Ya, kinerjanya masih rendah. Kalau manajemen ASN itu kan berbicara tentang kinerja, how to be profesional. Jadi kualitasnya rendah. Nah, ada guru kualitas sedang. Apa yang dilakukan oleh guru kualitas sedang? Dia copy paste and modified. Ya, jadi dia mulai rubah Jakarta Padapu. Jakarta jadi Padapu. Kemudian Bandung dia ganti jadi apa kira-kira? Malay apa? Tobi apa itu? Tojo. Tojo lah. Jadi dari Padapu Tojo gitu ya. Nah, mulai dia rubah secara kontekstual yang anak-anak bisa paham gitu ya. Sesuai kebutuhan anak-anak. Mulai dia sebutkan Tojo dan Padapu ya 60 km ditempuh dalam waktu 30 menit. Berapa jarak antara Tojo dan Padapu? Anak-anak sudah berpikir, dia sudah bisa membayangkan tempatnya ya tempatnya, kendaraan yang dipakai misalnya ditempuh dengan si Aco, misalnya Aco mengendarai motor dari Tojo ke Padapu dengan kecepatan dalam waktu 30 menit. Berapa kecepatan laju atau kecepatan motor si Aco gitu misalnya. Jadi dia lebih kontekstual. Nah, ini dia masuk kategori guru yang sedang ya. Jadi dia punya kemampuan di dalam merencanakan itu sedang. Nah, kalau dia sudah masuk yang tinggi, maka he design by himself. Jadi mulai didesain sendiri. Tinggal lihat kurikulumnya, gitu ya. Tinggal lihat kurikulumnya ini apa nih temanya, ini apa ini standar kompetensi yang mau dicapai, bla bla gitu ya. Kemudian dia desain sendiri. Ya, dia desain sendiri. Nah, saya termasuk guru yang kualitasnya tinggi karena saya desain sendiri pembelajaran saya. Melihat kondisi sekolah, anak-anak yang begitu banyak ya, murid sekolah saya waktu itu ada 700 siswa dan saya sendirilah yang yang guru fisika waktu itu. Jadi saya harus mendesain pembelajaran bagaimana saya harus mampu menghandle semua ini. Jadi saya buatlah RPP itu. Dulu belum kita ketik gitu, kita masih manual nulis di buku album gitu ya, buku album. Jadi saya buat perencanaan pembelajaranku, saya buat soalnya, saya buat prakteknya. Kemudian misalnya saya mengajar minggu depan, minggu ini saya sudah serahkan ke kepala sekolah, Pak, ini saya ngajar minggu depan ini. Jadi RPP-nya buat yang 1 minggu.
Ini yang saya buat, Pak. Jadi nanti anak-anak saya bawa ke kebun. Jadi saya banyak belajarnya di luar ruangan gitu. Jadi suka belajar, jadi kontekstual gitu, secara konteksnya. Jadi saya misalnya belajar tentang benda miring, ya sudah saya bawa di kebun. Sudah bawa parang gitu ya, bawa sekap gitu ya, kita bikin benda miring, kita gelindingkan benda miring di bawah pohon coklat gitu ya. Jadi bisa beberapa kelas yang saya bikin bersamaan seperti itu, karena siswa yang banyak. Kalau jamu wajib itu dulu kan 24 jam, ya kan? 24 jam sekarang ya. Dulu itu saya ngajar tahu nggak berapa? 42 jam. Gimana kira-kira berpikirnya 24 jam? Jadi di waktu yang bersamaan saya mengajar di 3 kelas gitu. Jadi misalnya jam 8 sampai jam 10 saya di kelas A, kelas B, kelas C, 3 kelas sekaligus. Jadi mengajarnya itu terhitung di jadwal itu 42 jam. Teman-temanku heran bagaimana hitungannya itu 42 jam gitu ngajarnya secara administrasi gitu. Iya, dalam waktu yang bersamaan saya bisa ngajar 2 kelas atau 3 kelas. Nah, seperti itu. Jadi kita desain sendiri, soal kita bikin sendiri, melihat kebutuhan siswanya. Oh, siswanya tingkat ininya sekian, tingkat ininya sekian. Jadi saya membuat materi-materi seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih Anda mau berada di mana gitu. Tapi kalau saya tanya pasti semuanya maunya di kualitas guru yang tinggi. Benar kan? Nggak ada yang mau pilih, Bu, saya mau yang rendah saja, Bu. Itu namanya malas. Ya kan? Nggak mau berpikir. Pokoknya copy paste saja semua itu perangkat-perangkat. Tinggal ganti nama. Tinggal ganti nama sekolah, tinggal ganti nama kepala sekolah. Itu sangat rendah kualitasnya. Oke? Jadi itu berkaitan dengan manajemen ASN-nya. Jadi bagaimana Anda mampu merencanakan tugas Anda, melaksanakan sampai Anda mampu mengevaluasi. Jadi banyak guru yang saya ketemu, berapa nilainya gitu. Oh, anak itu nilai ini nilai. Terus saya tanya, mana administrasinya yang menunjukkan ini? Nggak bisa ditunjukkan. Maksudnya evaluasinya mana gitu? Nggak ada gitu. Loh, gimana caranya mengevaluasinya? Tools apa yang dipakai gitu? Dia nggak bisa tunjukkan. Hanya dikasih tunjuk saja nilainya gitu. Nilainya ini, si Aco ini, si Aco 9, si Ece 8, si Ucu 7 gitu. Lah terus dasarnya kita memberikan nilai itu apa gitu. Mereka enggak bisa tunjukkan gitu. Nah, karena tidak jelas tools yang dipakai untuk mengevaluasi. Jadi makanya teman-teman sudah belajar peran ASN itu membuat perencanaan sampai mengevaluasi itu sudah paham. Jadi mengukurnya bagaimana? Bagaimana mengukur siswa dari sisi kognitifnya, dari afektifnya, dari psikomotornya, ya? Gimana caranya kita mengukur itu sehingga betul-betul prestasi siswa terukur, jelas toolsnya. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau kita berbicara manajemen ASN. Di sini kan ada orang aset. Pak Rahman ya. Pak Rahman ya. Jadi kalau Pak Rahman, kan kita kalau mau dapatkan WTP, Tuna sekarang WTP ya? Atau WDP? Laporan keuangan asetnya itu. WTP apa WDP? Atau disclaimer? Ayo Pak Rahman. Pak Rahman sudah berapa lama kerja di aset? Baru dari Januari ini, Bu. Baru Januari ini, jadi baru belajar ya. Oke. Ya, jadi teman-teman semua, aset itu sangat luar biasa berperan ya, keuangan aset berperan luar biasa terhadap pencatatan aset daerah ya, bagaimana jumlah aset yang ada di Tuna itu berapa gitu ya. Kemudian itu sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja ya Pemda gitu ya. Jadi kalau kita bagus dalam pelaporan keuangan, aset gitu ya. Jadi kita bikin perencanaan bagaimana perencanaan pencatatan, penghapusan kayak gitu-gitu ya. Sehingga kelihatan di neraca itu berapa sih jumlah aset kita gitu ya. Berapa yang sudah kemudian bagaimana cara penghapusan aset. Bayangin ya, misalnya sekolah. Sekolah ini sudah tidak terpakai, sudah ambruk, tapi di pencatatan aset masih tercatat dengan nominal uang. Aset itu kan berbicara juga nilai nominal uang, betul kan Pak Rahman? Jangan katakan saya tidak tahu juga, Bu, soalnya saya baru Januari masuk, Bu.
Tidak, saya bukan di bagian aset, Bu. Bukan bagian aset ya, di Iya. sekda saja, di sekretariat daerah. Iya, Bu, bagian pengadaan barang jasa saya, Bu. Oh iya, oke, lupa Ibu. Iya, Pak Rahman di ULP. ULP-nya sudah online atau masih manual? Sudah online, Bu. Sudah online. Iya. Oke. Iya. Jadi Ibu ingat pengadaan dulu Ibu sekitar tahun 2012 sampai 2014 itu Ibu berkutat 2011 ya, 2010, 2011 sampai 14 itu Ibu berkutat banyak dengan dunia pengadaan barang jasa di ULP. Ada LPSE ya sudah atau apa sekarang istilahnya? Kalau yang mengurus bagian elektroniknya itu LPSE. LPSE ya. Iya. Oke. Jadi apa ini mengurus apa ini pengadaan. Jadi bagaimana pengadaan itu dibikin spesifikasinya kayak gitu-gitu ya. Kemudian persyaratan-persyaratan orang-orang untuk ikut berkontribusi, istilahnya kayak tender gitu ya. Tender online, siapa yang memenangkan, siapa yang lolos seleksi ya, siapa yang lolos seleksi sehingga mendapatkan pekerjaan atau menjadi mitra kita di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, itu sangat rawan tuh ya. Itu di bagian itu. WLP itu pekerjaan yang paling rawan itu. Kemarin sudah belajar anti korupsi kan Pak Rahman. Oh, Pak Rahman itu resiko kerjanya berat. Ya, karena di situ apa ini banyak kepentingan gitu ya, banyak under pressure lah orang-orang yang kerja di situ itu ya. Ibu ini lama bergulat dengan dunia WLP itu ya. Jadi berapa tahun Ibu itu. Ya, seperti itu. Jadi tapi kita harus tahan. Jadi kalau kemarin di agenda 1 belajar ada namanya modal insani gitu ya, bahwa Anda harus punya kecerdasan intelektual yang bagus, spiritual yang bagus, kecerdasan emosi yang bagus, yang paling penting adversity quotient-nya, ketabahan ya, kecerdasan untuk bertahan ya, tabah apabila berada dalam tekanan seperti itu. Karena itu resiko-resiko pekerjaan yang kita hadapi. Seperti itu. Itu ya teman-teman, kalau manajemen ASN ya saya kira saya tidak perlu meminta semua teman-teman untuk menampilkan mind map-nya, karena pasti isinya sama juga kan, betul kan Bu Hairunisa ya, pasti Bu Hairunisa di dalam mind map-nya juga ada peran, ada kedudukan, ada hak, ada kewajiban, ada merit system-nya, pengelolaan ASN-nya. Gitu ya. Jadi intinya di situ berbicara tentang manajemen ASN, bagaimana kinerja individu kita bagus dan kinerja tempat kita bekerja juga bagus. Karena kerja kantor atau kerja kerja organisasi kita bekerja itu akan bagus apabila setiap individu di dalamnya punya kinerja bagus. Ya kan? Jadi kinerja bagus setiap individu berkontribusi terhadap kinerja organisasi yang bagus juga. Nah, itu intinya. Jadi teman-teman harus mampu tadi itu. Guru-guru ayo buat sendiri untuk kenaikan pangkatnya. Bikin sendiri SKP-nya. Ini kemarin di Kota Palu Ibu ngajar. SKP-nya gimana? Aduh, mohon maaf Ibu, saya tidak pernah bikin SKP. Terus kan kamu harus bikin perencanaan apa yang mau kamu kerjakan ya dalam 1 tahun itu, ya kan? Terus siapa yang bikin? Bu operator. Jadi ya orang tinggal tanda tangan. Wah gila ini. Padahal bukan seperti itu ya. Jadi sebagai seorang PNS kamu rencanakan apa yang kamu bikin dalam 1 tahun itu berdasarkan tugas dari organisasi kita gitu ya. Jadi kalau di sekolah tentu ada penugasan mengajar gitu ya, mengevaluasi dan sebagainya. Nah, itulah yang dimasukkan ke dalam SKP. Nah, sekarang kendala. Kenapa kendala? Bu, saya itu mau naik pangkat, Ibu. Tidak diterima saya punya karya tulis. Kenapa tidak diterima? Kata orang BKD tidak ada dalam SKP. Ya, salah sendiri. Kenapa tidak susun sendiri itu SKP-nya gitu ya. Jadi misalnya di SKP-nya di situ misalnya di situ menulis makalah dan diseminarkan gitu ya sebagai pengembangan profesi. Kan guru itu punya kompetensi profesional, pedagogi, sosial, kepribadian kan kayak gitu ya. Nah, di kompetensi profesional itu untuk persyaratan naik pangkatnya. Walaupun angka kredit susah 1.000, kalau pengembangan profesi tidak ada, otomatis tidak bisa naik pangkat, ya kan? Nah, sekarang
karena SKP-nya dibuat oleh Pak ini operator, dia sarambang pokoknya. Sama semua isinya SKP itu ya, sama semua dia bikin. Dia kan nggak mau repot gitu ya. Pokoknya ada 20 guru, sama semua isi SKP-nya. Tinggal tanda tangan gurunya yang bersangkutan, tanda tangan kepala sekolah. Sudah jadi itu SKP. Padahal SKP itu Anda buat sendiri gitu ya. Anda rencanakan apa yang mau dikerjakan dalam 1 tahun itu. Berdasarkan saya kalau mau naik misalnya 3A, saya mau naik ke 4A ke 3B misalnya ya, saya butuh angka kredit sekian, misalnya saya butuh 10, maka dari 10 itu apa yang harus saya kerjakan. Kan gitu. Mulailah kita bikin perencanaannya, kita laksanakan gitu. Kemudian di akhirnya kita evaluasi berapa jumlah angka kredit yang kita peroleh dalam 1 tahun itu gitu ya. Kita mulai evaluasi, kita hitung, kita analisis gitu. Nah, jadi itu harus teman-teman laksanakan sendiri. Kalau tidak tahu ya belajar. Kalau tidak tahu caranya belajar gitu ya. Belajar. Jadi belajar caranya membuat form pengusulan daftar usul penetapan angka kredit, Dupak ya namanya, Dupak. Jadi kalau teman-teman guru, ini kan banyak guru ini, teman-teman guru, ayo bikin Dupak sendiri. Dari unsur mana, ada unsur utama, ada unsur penunjang, terus isinya apa semua. Itu nanti teman-teman lihat itu di Permenpan nomor berapa ya? 19 tahun 2016, lupalah Ibu itu. Nanti lihat ya, Permenpan nomor berapa yang mendasari teman-teman. Jadi setiap profesi itu ada dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya Ibu Widya Suara itu Ibu Permenpan 22 tahun 2014 apa 16 ya 2014 kalau tidak salah. Kemudian ada Perkala nomor 25 tahun 2016. Jadi Ibu di jabatan Widya Suara itu Ibu ada dasar hukumnya profesi Ibu, dan teman-teman juga seperti itu ada. Jadi cara menghitungnya itu ada semua, tinggal dipelajari ya. Ibu kalau kemarin Ibu belajar otodidak saja gitu ya, Ibu buka aturannya, gini, ini toh lampiran ininya Dupaknya, ini toh ini isinya, sudah saya pelajari, belajar secara mandiri kalau Ibu. Nah teman-teman boleh gunakan forum-forum yang ada ya, ada KKG KKG, ada MGMP gitu ya, KKG, MGMP, apalagi ya, banyaklah forum-forum guru itu ya. Silakan digunakan itu untuk wadah media kita untuk belajar. Jadi kita bikin sendiri. Jadi kita bisa merencanakan karir kita sendiri ya. Ibu sekarang sudah 4C. Ibu sekarang 4C, Ibu sekarang umurnya 47 mau 48 Ibu. Ibu lahir tahun 73. Jadi nanti 73 ini tahun ini Ibu mau 48 gitu ya umur Ibu. Nah, sekarang Ibu posisinya sudah 4C ya. Kalau Ibu dalam 2 tahun ke depan bisa naik ke 4D, berarti belum umur 50, taruhlah umur 50 tahun Ibu sudah 4D. Dan 4E pangkat terakhir gitu ya. Orang bilang jenderal sudah ya, 4E itu jenderal. Tapi kalau sampai 4D Ibu bisa pensiunnya umur 65 tahun. Jadi masih panjang gitu ya, kalau insya Allah dikasih umur panjang sama Tuhan gitu ya. Nah jadi Ibu merencanakan bagaimana saya bisa naik pangkat, naik jabatan, dengan naiknya pangkat, naiknya jabatan, gaji naik, tunjangan naik, ya TPP juga naik gitu. Nah, itu yang ya Ibu rencanakan. Lumayan tuh naik-naiknya. Kalau naik 100.000 lebih ya, hampir 200.000 lumayan, siapa yang mau kasih misalnya ya. Jadi kalau dalam 1 tahun, kalau misalnya naiknya 150.000 saja gitu ya, berarti dalam 1 tahun Ibu sudah bisa menikmati 1.800.000. Nah, itu bisa Ibu tabung gitu. Ibu kan suka traveling gitu ya. Ibu suka traveling. Jadi Ibu suka nabung gitu ya. Jadi kunci suksesnya teman-teman semua itu ada 4. Manage your job, manage your body ya, manage your job, manage your money, manage your time. Apalagi ya? Manage your body dulu dari ujung rambut sampai ujung kaki, manage ya. Kemudian waktunya, manage your time, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan untuk me time, kapan untuk family time gitu ya. Jadi diatur waktunya. Jadi manage your body, manage your time, manage your job,
ya, manage your job, pekerjaanmu, manage dengan baik, kemudian manage your money, uang. Ya, kalau kita gajinya kita tidak besar lah, ya. Kalau kita membandingkan dengan orang di atas kita tidak besar, tapi kalau membandingkannya ke bawah ya kita tinggi gajinya. Tapi kalau mau hitung-hitung, sekarang gaji 2 juta. Ya kan? 2 juta ya? Nah, 2 juta. Pak Sutiono sudah menikah? Sudah, Ibu. Tidak, anak berapa? 2. Nah, 2. Oke. Sekarang gaji Pak Sutiono 2 juta, punya anak 2, berarti istilahnya dalam satu rumah tangga ini ada 4 orang. Nah, sekarang uang ya, uang itu istilahnya bisa ya, kita bagi rata lah misalnya. Gaji saya 2 juta, berarti setiap orang ini bisa mendapatkan 500.000 satu orang. Maksudnya untuk biaya hidup ya, sebulan ini ceritanya. 500.000 dibagi 30 hari per orang. Ya dapatnya sekitar 15.000 ya, 15.000. Jadi 50.000-nya per orang bisa untuk saving, ya kan? Jadi 50.000-nya buat saving, Bu. Jadi satu orang itu 450.000 jatahnya per bulan, 50.000 saving. Jadi 4 orang ini bisa saving uang 200.000 ya, masing-masing dari jatah masing-masing 50.000 dikali 4 jadi dapatnya 200.000. Maka uang per orang jatahnya 450.000. 450.000 ini dibagi 30 hari, ya kan? Misalnya rata-rata ya per bulan 30 hari. Berarti setiap orang dapat jatah per hari 15.000. Nah, uang 15.000 itu sudah harus include makan 3 kali sehari. Ya, makan pagi, makan siang, makan malam, sudah ada uang pulsa di dalamnya, sudah ada uang uang bensinnya di dalamnya. Kalau masih kos-kosan berarti sudah include di dalamnya bayar uang kos-kosan kayak gitu ya. Itu belum dipotong-potong semua kan. Nah, jadi jatahnya seperti itu. Nah, kalau dipikir-pikir secara rasional, Bu, it's not enough gitu. Ya, tidak cukup Ibu gitu. Nah, betul enggak teman-teman kalau kita hitung-hitungannya kayak gitu? Ya kan? Udah cukup Ibu gitu. Atau gini deh, tidak usah dibagi 4 Bu. Langsung saja Bu, uang 2 juta, langsung potong. Potong uang kontrakan rumah Bu, 500. Oke, tinggal 1,5 juta. Bu, pakai apa ini? Bayar listrik. Bayar listrik 200.000. Oke, sudah 700. Bu, bayar apa lagi? Bayar apa lagi? WiFi Bu, 300. Sudah. Mati sudah 1 juta gitu kan. Terus apa lagi? Bayar apa lagi nih yang rutin-rutin? Listrik sudah, WiFi sudah, bayar kontrakan sudah. Nah, uang tinggal 1 juta. Nah, 1 juta ini harus keluar uang bensin. Ya kan, kira-kira satu bulan berapa uang bensin? Sehari bisa makan 5.000 atau 10.000? 5.000 lah bensin. 10.000. Hah? Paling banyak 10.000. Kalau belum 10, uang berasnya itu, Bu. belum. Baru 10.000 baru bensin 300.000. Uang sisa tinggal 700. Beli ikan, Bu. Nah, beli beras untuk 1 bulan. 1 bulan kira-kira 25 kilo lah. Jadi masih ada uang 200.000 lah untuk berasnya. Masih ada sisa 500.000. Beras itu berapa ya? 250 ya. Ya, pokoknya sekitar itu, 250 ya. Kalau dia yang 25 kilo kayaknya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masih sisa uang kita 450. Nah, uang 450.000 itu Anda bagi 3 bulan. Jadi 1 hari 15.000. 15.000 itu sudah harus komplit ini, maksudnya cukup ini beli ikan sayur untuk 1 hari makan, mulai pagi, siang, malam. Kalau temanku bilang sudah Jopin, kita puasa Nabi Daud saja. Ada temanku bilang, Bu apa Pin, kita dulu ya, saya zaman ngajar ya, kan ngajarnya di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Teman saya itu orangnya irit sekali ya. Saya bertanya-tanya kenapa kok saya ketemu orang yang begitu irit sekali. Nah, ibu cek, ibu ke rumahnya, oh ternyata dia 9 bersaudara. Dia anak pertama. Nah, guru dia anak pertama, terus adik-adiknya ini masih ada yang kuliah, sekolah gitu ya. Jadi dia tulang punggung ceritanya.
orang tuanya, ibunya saja yang ada, ibu tidak kerja, bapaknya sudah meninggal. Jadi otomatis dialah yang menjadi tulang punggung gitu ya. Dia belum kawin, belum married. Jadi dia harus bertanggung jawab terhadap 8 orang adiknya itu. Jadi ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD kayak gitu deh. Jadi itu irit sekali. Saya itu satu dapur dengan dia. Kita tinggal di mes sekolah kan, tinggal di mes sekolah. Saya bilang, aduh kayak tersiksa sekali hidup ini Baku Taman Taman 1 ini. Kalau kita mau belikan, ya memang ini apa nih kita harus irit ini. Nggak mungkin lah saya belanja banyak gitu ya. Takut dia tersinggung. Jadi saya ikutin saja apa maunya dia gitu ya. Saya merasa kekurangan gizi, tahu enggak waktu itu saya bilang ini mah. Ini saya kalau di rumah saya ini orang susah juga sih. Bapak saya juga cuma seorang tukang batu gitu, tapi masih bisa lah makan sayur, makan info susah waktu itu ya rasanya. Makanya saya waktu itu memberdayakan semua halaman sekolah itu saya jadikan sumber sumber sayur-sayur, buah gitu ya. Semua halaman sekolah itu saya tanamin sayur, pokoknya sayur, segala macam sayur ada di situ. Jadi kami bisa irit gitu ya. Jadi tidak perlu beli sayuran, beli cabai, beli tomat, enggak perlu karena itu semua tumbuh di halaman sekolah. Belakang sekolah itu betul-betul kami manfaatkan. Anak sekolah juga bisa mengambil hasilnya. Itu luar biasa waktu itu. Sangat bentuk cinta tanah air kan salah satunya adalah memberdayakan pekarangan lahan yang ada gitu ya. Nah, ibu berdayakan itu. Akhirnya ibu waktu itu bisa saving uang dan dilatih oleh teman. Saya sangat bersyukur waktu itu ketemu sama teman saya ini ya, yang sangat menurutku waktu itu sangat pelit gitu ya. Ternyata bukan pelit dia itu irit karena uangnya harus cukup membiayai. Jadi 9 dia bersaudara, tambah ibunya 10. Jadi uang gajinya itu harus bisa memenuhi 10 orang. Wah, itu saya berpikir saja kayak susah saya bagaimana caranya membagi uang itu gitu ya. Bagaimana harus bisa makan juga dan sebagainya. Jadi teman-teman, karena pilihan Anda menjadi PNS, maka mau tidak mau Anda harus hidup sederhana. Ya, Anda harus hidup sederhana. Anda sudah belajar kemarin agenda 2 ada namanya anti korupsi kan, bahwa kita tidak boleh korupsi dan salah satu nilainya adalah nilai sederhana, be humble. Jadi kita dituntut untuk hidup sederhana. Nah, dengan hidup sederhana jangan juga karena hidup sederhana Anda sudah kekurangan gizi. Ya ampun, kenapa? Bilang Ibu Aspina orang hidup sederhana. Hidup sederhana itu tidak mesti Anda harus kekurangan gizi gitu kan. Dipakailah prakarsa ya di dalam pendidikan ini, pelatihan ini Anda dituntut mampu punya kedisiplinan, mampu kerjasama, punya kepemimpinan bagus dan punya prakarsa. Munculkan prakarsa. Apa yang saya lakukan? Salah satu contoh kalau ibu ya, ibu itu betul-betul sampai begini teman guru. Ibu Aspina kayak so tidak ada tanah yang kosong di sekolah ini, semua ngana tanam. Saya bilang karena waktu itu saya berpikir orang-orang di mes itu tidak perlu lagi beli sayur karena pas saya cek di bendahara, ya ampun, so sandar semua itu gaji. Ada yang tinggal 60.000 tiap bulan, so ada pinjaman koperasi lah, kredit bank lah gitu. Bagaimana mau hidup kalau uang tinggal 60.000 satu bulan? Nah, 60.000 ini gaji tinggal di catatan itu tinggal 60.000 dari bendahara. 60.000 baru anak 5 cocok nih. Bagaimana caranya hidup? Yang ada kita penuh utang gitu. Ada salah seorang teman saya itu penuh utang, kasihan dia. Nggak ada bisa dia bayar hutangnya, ya naik turun orang menagih. Nah itu makanya ibu waktu itu ibu berdayakan semua lahan itu supaya bagaimana teman-teman ini bisa free gratis mendapatkan sayur mayur dari halaman sekolah. Mulai ibu tanam semua. Malah ibu tanam kacang, tahu enggak itu kacang itu berkarung-karung, ibu panen, ibu jual di pasar. Ibu jual di pasar pasar kampung itu ya. Ibu jual dan hasilnya itu ibu bagi-bagi gitu. Karena kami semuanya, ayolah daripada ini kita lahan sekolah ini luas ini, ampun berapa hektar itu halaman luas itu kami kelola semuanya dan uangnya bisa kami pakai untuk untuk kami ya di sekolah. Jadi beli teh, beli gula, beli kopi kayak gitu ya. Dari uang itu kami pakai. Untuk kami makan juga dari uang itu kami pakai. Jadi makanya saya bisa menabung sekolah. Kemudian saya ambil S2. Bisa dari situ karena itu tadi memberdayakan semua ada yang ada di sekolah gitu ya. Bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan dan sumber nutrisi. Sumber nutrisi bagi kami semua. Labu kuning kita hambur itu labu memang.
Nah, naik open cup itu pas panen penuh itu open cup itu. Apa bukan open cup, apa namanya itu? Mobil bak terbuka itu. Ya, open cup ya. Kayak mobil apa mobil kecil itu ya. Itu penuh itu labu, kacang, ubi ya, ubi apa tuh? Singkong itu ya, singkong dibawa di pasar. Terus teman-teman, Bu Pin, enggak malu kau? Apa mau malu? Kita enak gratis lagi. Gaji kita kan bisa. Kalau saya sih tidak masalah karena saya selama saya bertugas, saya 21 tahun mengabdi jadi PNS, selama 17 tahun saya tidak pernah mengambil duit kredit bank. Ambil uang kredit itu dari gaji saya tidak pernah selama 17 tahun. Jadi uang itulah yang saya pakai untuk apa ini saya pakai untuk menabung dan sebagainya. Nah, nanti tahun ke-18 baru saya ngambil uang kredit bank. Itu karena saya sudah mendapatkan TPP. Nah, saya tahun 2018 sudah mendapatkan TPP. Gaji saya waktu itu 5.500.000. Kemudian TPP itu juga 5.500.000. Nah, karena sudah double pendapatan, saya baru berani ngambil kredit. Itu pun dipakai untuk anak saya masuk kedokteran gitu kan, lumayan mahal tuh kan masuk kedokteran, jadi saya mengambil kredit di situ dengan potongan gaji gitu. Nah, karena saya berani ambil karena saya punya TPP yang besarnya sama dengan gaji saya. Kalau cuma gaji itu saja terus dipotong lagi, Masya Allah, gimana itu caranya kita hidup itu? Yang ada bunuh diri, bagaimana kita ini ya. Jadi seperti itu, jadi mulai ikat pinggang. Ini di sini kebetulan banyak mak-mak ini. Jadi manage your money itu salah satunya yang Ibu lakukan adalah Ibu kalau ke pasar tidak membeli sesuatu yang lagi mahal. Nah, seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau ke pasar ayam lagi mahal misalnya, berapa ini ayam 1 ekor ini? Mulai dia bilang 70.000. Biasanya 40, biasanya ya. Misalnya 40.000 atau 45.000. Pas dia bilang 70, saya mundur perlahan. Perencanaan dari rumah, saya mau masak ayam, tapi pas lihat ayam mahal, no, I can't buy it gitu ya. Saya tidak boleh membeli itu karena mahal gitu, mehong teman-teman. Ya, jadi saya beralih, lihat lagi yang murah apa gitu ya. Misalnya masuk, ikan batu, gila lagi, pas di angka satu cucu berapa ini 125.000, aduh kita mundur perlahan gitu ya. Ini bukan masalah apa yang mau dimakan nih ceritanya, mundur perlahan karena kita harus bisa manage uang kita gitu kan. Nah pas lewat lagi, wah ikan tuna, apa ekor kuning, berapa ini 30.000, wah so besar begini, so panjang begini, wah sudah ini yang murah gitu, baru murah masih kinclong bengkok lagi ekornya naik ke atas gitu ya. Udah beli. Nah, yang satu berapa? 40.000. Yang ini berapa? Boleh Bu, kalau Ibu mau ambil 3, 100.000. Saya belilah 3 ekor 100.000. Sudah panjang begini. Itu kalau teman-teman mau lihat, saya kasih lihat ya. Kalau saya kasih lihat ikan itu, akhirnya saya panggang, saya apa namanya? Kalau orang bilang ikan pupu begitu ya, kan banyak gitu ya. Saya potong-potong, kemudian saya panggang. Dapat 100.000 itu sudah 1 loyang besar. Itu sudah bisa saya makan bukan cuma seminggu, bisa 2 minggu. Gitu ya. Jadi Ibu seperti itu modelnya Ibu. Ikannya masih segar gitu ya. Kalau Anda pergi ke Korea, Jepang itu kimbapnya itu isi tuna. Isi tuna segar gitu ya. Di slice itu tipis-tipis ya, dibersihin, taruhin jeruk gitu ya. Kemudian digulung dengan nasi, mereka langsung makan. Itu enak sekali, ibu sangat suka gitu. Jadi ibu tidak beli ayam, tidak beli ikan batu ya, tidak. No, kita beli ekor kuning. Ekor kuning besar-besar, 100.000 3 ekor gitu. Itu 1 ekor itu bisa 1 minggu baru habis kita makan. Ya, jadi istilahnya itu bisa stok protein saya dalam waktu 1 bulan. Seperti itu. Tapi pas ke pasar, ya, misalnya ke pasar lagi, DP ekor kuning berapa 1 ekor? 75.000. Oh Tuhan, tidak jadi kita beli ya, pelan-pelan mundur. Pas tanya ayam berapa? Ya, ini 35.000, 45.000. Bu bisa ambil 3 ekor 100.000. Ibu sering loh beli ayam itu 3 ekor 100.000.
Ya, 3 ekor 100.000 gitu ya. Pas 100.000 atau 110.000 gitu. Udah, ibu beli ayam. Ibu beli ayam 3 ekor 100.000. Jadi seperti itu caranya. 3 ekor itu 100.000 itu sudah bisa untuk berapa hari ya kita konsumsi. Jadi ibu seperti itu orangnya. Jadi kalau misalnya Lombok lagi mahal, no. Anak-anak sekarang ini kita pelihara usus ya, jadi kita tak boleh dulu makan yang pidis-pidis gitu ya. Dicari caranya bagaimana supaya mereka bisa tetap makan pidis begitu kan. Sudah kalau Lomboknya sudah mulai murah, itu sudah mulai saya stok lagi. Dibungkus semua itu DP rica dengan tisu. Pokoknya ada teknik-teknik tersendiri ya. Bungkus sama taruh di bungkus dengan tisu, kasih rapat-rapat itu rica, kasih masuk di kulkas, tahan sampai berbulan-bulan itu rica di dalam. Jadi harus pintar mengelola uang supaya bisa cukup dalam 1 bulan. Jangan sampai bawa utang. Ibu alhamdulillah sampai sekarang enggak punya utang dengan orang, ya. Enggak ada utang ibu sama orang, kecuali yang ambil kredit itu ya sudah, itu memang uangnya ibu di situ yang mereka potong-potong di situ, potong-potong gitu kan. Tapi kalau punya utang dengan orang tidak gitu ya, tidak punya utang dengan orang. Jadi usahakan kita tidak punya utang dengan orang. Hidup sederhana. Jadi itu ya, jadi bagaimana Anda sebagai seorang ASN harus mampu memanage-nya dengan baik. Termasuk karir Anda, pangkat Anda, jabatan Anda gitu ya. Atur pekerjaannya juga seperti itu. Nah, sekarang boleh tampilkan isu. Sudah masuk kan analisis isu itu tugas kelompok ya? Iya, Bu. Oke. Ya, silakan ditampilkan penugasan isunya. Kelompok mana dulu? Nanti teman-teman kalau mau share screen, sebelum share, buka saja dulu filenya, minimize. Nanti pada saat share tinggal klik filenya. Jangan kita share baru mau cari filenya, biasanya itu lama gitu ya. Silakan siapa yang mau share kelompok pertama deh, siapa semua yang kelompok pertama? Ibu Desi, Pak Abdurrahman, Ya, Pak silakan. Ihsan. Siapa yang mau share ininya? Yang kelompok 1. Pak Rahman kayaknya, Bu. Filenya sama Pak Rahman. Ayo Pak Rahman. Silakan dijelaskan ya. Oke, silakan. Full screen saja Pak Rahman. Kasih full screen. Bukan itu yang gambar cangkir itu. Yang sampingnya, ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok kami ini membahas tentang isu-isu terkait manajemen ASN. Boleh diperbesar saja dulu. Ini dulu. Enso dulu ya. Klik di situ. Ya, Enso. Ininya diperbesar. 95 itu mungkin dikasih jadi 100. Kalau bisa agak besar. Ya, sudah dari sini saja bisa lebih kelihatan. Ya, silakan. Di sini kami mengangkat isu-isu berdasarkan analisis penetapan isu metode APKL. Ada 10 isu yang kami angkat. Pertama, kurangnya disiplin kerja ASN. Kedua, kurangnya pengusahaan teknologi IT oleh ASN. Kurangnya jumlah ASN untuk formasi tertentu, khususnya untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Banyaknya ASN yang melakukan pungli, banyaknya ASN yang melakukan korupsi, belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi atau keahliannya, kurangnya pendidikan dan pelatihan diklat untuk peningkatan kemampuan teknis dan fungsional ASN,
kurangnya inovasi guru dalam pembuatan media pembelajaran yang baik, kurangnya edukasi pihak sekolah kepada wali murid menanamkan keaktifan peserta didik saat pembelajaran jarak jauh, kurang tepatnya materi pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan analisis isu materi APKL, di sini diperoleh 4 kegiatan yang memenuhi syarat, yaitu TMS memenuhi syarat, TMS tidak memenuhi syarat. Yang masuk dalam kegiatan yang memenuhi syarat ini dalam APKL ini, yang pertama itu kurangnya disiplin kerja ASN, aktual, problematik, kelayakan layak. Setelah diperoleh 4 kegiatan yang memenuhi syarat ini, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel USG. Mohon maaf sebutnya Bu, ini filenya ini agak berantakan karena di convert ke mode PowerPoint-nya Bu ini. Teman-teman yang lain kurang ada yang bisa membuat PowerPoint ini, jadi tinggal di convert secara online dari Word. Jadi filenya jadi berantakan. Analisis penetapan isu metode USG berdasarkan urgensi, seriously, dan growth. Maka kami memperoleh nilai tertinggi ini pada poin yang nomor 2, yaitu kurangnya pendidikan dan pelatihan atau diklat untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional ASN. Setelah memperoleh isu utama ini, kemudian kita masukkan ke dalam fishbone diagram. Kami menggunakan 5M, man, method, material, and mother nature. Dari segi man, sebabnya itu kurangnya kesadaran diri. Dari metode, kurangnya informasi dari dinas terkait. Material, kurangnya biaya untuk penyelenggaraan diklat. Moderator atau lingkungan kondisi pandemi. Pada bagian akhir ini di tabel, kami tuliskan penyebabnya dan solusinya. Kurangnya kesadaran diri, maka solusinya yaitu memberikan motivasi akan pentingnya untuk mengikuti kegiatan diklat. Kurangnya biaya untuk penyelenggaraan diklat, solusinya merekomendasikan kepada instansi terkait untuk mengalokasikan anggaran. Kurangnya informasi dari dinas terkait, solusinya yaitu berusaha lebih proaktif mencari informasi tentang diklat yang akan diadakan. Yang keempat, kondisi pandemi, solusinya yaitu mengikuti pelatihan secara online. Saya rasa demikian, kurang lebihnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Rahman. Ya, boleh stop sharing. Tadi itu di bagian material kayaknya tidak tepat ya, di situ sebenarnya money, di situ money itu anggaran ya. Jadi nanti teman-teman kalau bikin fishbone-nya boleh pakai alur yang 5M, 1E itu. Ada man, ya, material, method, mesin, plus environment ya. Jadi tadi karena tidak ada money-nya maka masalah anggaran Pak Rahman kasih masuk di material gitu ya kan. Jadi mending pakai 5M, 1E gitu ya. Jadi pakai man, method, mesin, money, and material gitu ya. Kemudian tambah environment. Oke deh, makasih ya Pak Rahman. Jadi nanti untuk kelompok Pak Rahman dan teman-teman pada saat nanti memberikan analisis gitu ya. Dilihat baik-baik, yang kayaknya masih kurang itu di bagian layak. Jadi APKL itu kalau aktualnya oke sudah ya, yang Ibu lihat problematik oke, halayak iya oke. Terus di bagian layaknya, layak itu artinya saya misalnya sebagai guru ya bisa bisa memberikan solusi dengan kewenangan yang saya punya terhadap isu itu. Itu layak. Jadi kayak tadi masalah disiplin itu bisa dari sayanya, ya kan? Maksudnya saya kan bagian ASN gitu ya. Maksudnya bukan saya yang harus mengurusi orang-orang untuk disiplin, tidak gitu ya. Tapi sebagai seorang ASN saya bisa berkontribusi
untuk menurunkan angka ketidakdisiplinan itu, ya. Misalnya saya saya dulu yang berdisiplin, kemudian saya ajak teman lain berdisiplin gitu ya. Dari kewenangan yang saya punya saya bisa misalnya membuat satu prakarsa gitu ya, kemudian membuat mungkin sistem atau apa gitu ya, sehingga bisa terselesaikan masalah disiplin. Sama dengan korupsi. Korupsi itu bukan urusan saya, tapi kita bisa dengan kewenangan yang saya tidak tanda tangan perjalanan palsu misalnya ya. Kan bisa itu menurunkan angka korupsi dari kewenangan saya. Saya tidak mau melakukan perjalanan dinas fiktif, saya tidak mau menerima uang yang bukan hak saya gitu. Saya tidak mau ini. Dari saya bisa gitu ya, menurunkan angka korupsi itu. Jadi dengan kewenangan yang kita punya, dari kitanya bisa menurunkan angka korupsi. Jadi misalnya uang apa ini? Kalau guru-guru kan gitu, uang apa ini? Uang rapat. Sudah dia terima uang rapat, tapi dia tidak pernah rapat. Kan gitu, itu kan korupsi, ya kan? Uang apa ini? Uang makan minum rapat. Terus rapat kapan? Sudah selesai. Nah, saya tidak pernah ikut rapat dan dapat uang makan minum gitu misalnya ini ya. Nah, itu kan dari kitanya bisa menurunkan angka korupsi. Jadi kalau seperti itu saya kalau memang ada dananya, ada uang makan minum rapat gitu misalnya. Ayo kita rapat dong, kita bikin ini sehingga kita bisa menerima uang itu dan memang kita kerjakan. Gitu ya, nanti dilihat nanti yang bagian layaknya, karena yang bagian layaknya yang biasanya agak miss di situ. Bukan cuma kelas ini sih, hampir semua kelas itu layak itu, oh iya ini layak ini untuk diselesaikan gitu. Nah, jadi layak itu berkaitan dengan kewenangan yang kita punya gitu. Ya, kewenangan. Jadi semua teman-teman ini punya kewenangan masing-masing di jabatannya masing-masing gitu. Bisa ya, bisa dipaham ya. Nanti tinggal diperbaiki. Ya, yang penting tapi sudah bagus, alurnya sudah bagus. Jadi nanti nanti kalau masuk di agenda 4 sudah enak untuk membuat analisis ya, membuat analisis isu untuk masing-masing untuk rancangannya. Khusus di manajemen ASN. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tapi Bu, Ya, silakan. ya, terkait dengan di Fishbone ini, saya untuk pribadi lebih ingin diberikan penguatan supaya lebih, misalnya dengan kita punya isu tadi, supaya ketepatan kita meletakkan penyebab-penyebab ini di material, mother nature atau metode seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditambah dengan satu E-nya tadi itu, saya lupa tadi apa E-nya Ibu? Environment, lingkungan. Itu. Ya. Ketepatan kita meletakkan penyebabnya itu bisa dijelaskan lagi. Iya, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Nanti sebentar Ibu jelaskan ya, Ibu tambahkan. Ibu pengen lihat dulu kelompok yang kedua tugasnya. Kalau tadi kan Ibu sudah koreksi itu yang kelompok pertama ya, harusnya di material dia taruhnya di situ masalah anggaran, money kan, jadi harusnya dia di money-nya bukan di materialnya. Nanti sebentar Ibu kasih penguatan lagi. Silakan kelompok berikut. Sekalian kita koreksi nih punya kelompok kedua nih. Siapa yang mau tampilkan? Ayo, Bu. Ya, silakan, Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 2, ini nama-namanya. Mengidentifikasi itu terkait manajemen ASN dan gagasan pemecahannya. Kami mengambil isu, ada 4 isu yang terjadi di ini terkait dengan kesehatan Ibu. 1, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi, kurangnya tenaga kesehatan di wilayah Kepulauan Pegian. Setelah kami diskusi, kami menempatkan yang tertinggi nilainya itu atau isu kritikalnya yaitu nomor 1, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kami mengeksplor lagi untuk mencari tahu mana isu yang akan
diangkat ke Fishbone nanti. Kemudian ini USG-nya, kemudian kami angkat ke Fishbone. Kami di sini menggunakan kategori 8P, cuma yang berkaitan saja cuma 6P saja yang kami ambil. Product, place, promotion, people, process, dan price. Nah, penyebabnya adalah satu, kurang sosialisasi dari tenaga medis, kurangnya tenaga medis yang ada di liability, tiga itu rasa khawatir, ketakutan masyarakat terhadap suntikan vaksin COVID-19. Keempat, hoax kabar angin yang didengar masyarakat bahwa vaksin COVID-19 akan menimbulkan dampak negatif. Pengetahuan masyarakat terhadap diadakannya vaksin masih kurang. 6. Masyarakat tidak peduli sehingga merasa kerepotan jika pergi vaksin. 7. Masyarakat tidak mau repot atau ribet. 8. Jarak ke puskesmas itu biasanya itu ada yang terlalu jauh. 9. Masalah kehalan vaksin yang ada. Solusinya, kami diadakannya kerjasama antar organisasi lain untuk menumbuhkan rasa kesadaran terhadap proses vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah, sehingga masyarakat mau berpartisipasi dalam program pemerintah. Masyarakat terkait fasilitas yang akan digunakan untuk melakukan vaksinasi, misalnya adanya kegiatan vaksinasi keliling atau berpindah-pindah tempat melakukan kegiatan vaksinasi di setiap desa. Para tenaga kesehatan juga tidak boleh lengah dalam menghadapi seluruh masyarakat yang akan melakukan vaksinasi. Mereka harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat dan melakukan protokol kesehatan dan menjalankan 3M. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Boleh deh sharing dulu. Gini, coba Pak Nanang tampilkan dulu tabel APKL-nya sekalian saja, Ibu jelaskan di sini. APKL-nya. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman membuat APKL, kemarin Ibu sarankan dicentang-centang ya, memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau dia seperti ini, jadi di APKL itu ada 4. Nah, ada 4. Jadi kalau sudah di ranking seperti ini, kita bisa saja tidak usah pakai ke tabel USG. Langsung saja kita ambil mana yang totalinya tinggi itu kita ambil. Jadi rendahnya partisipasi masyarakat menjadi angka pertama, prioritas pertama kita di dalam memberikan. Kalau kita langsung pakai sudah angka-angka seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa saja tidak usah pakai tabel USG karena mubazir, karena di USG-nya juga hasilnya sama gitu ya kan. Ya kan Pak Nanang? Jadi kalau kita hanya pakai centang-centang bahwa ini layak, ini aktual, ini kita belum bisa memprioritaskan yang mana gitu. Ataupun kalau misalnya Pak Nanang dan kawan-kawan pakai APKL kemudian masuk ke USG tidak lagi jadi 4 tapi tinggal mungkin 3 gitu ya, 3 yang menjadi prioritas itu. Jadi 1, 2, 3 itu kita analisis kembali. Tapi kalau saran Ibu di sini APKL-nya kita centang-centang saja seperti kelompok pertama tadi gitu, bahwa ini yang memenuhi syarat untuk kita cari prioritasnya gitu ya. Karena kalau sudah dicentang seperti ini biar tidak pakai USG, langsung saja yang prioritas kita mau angkat adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Nah, kalau langsung masuk ke Fishbone. Nah, di Fishbone-nya, boleh silakan di Fishbone-nya. Kalau mau pakai seperti ini juga tidak ada masalah, alurnya pakai 6P ini ya. Jadi kalau kayak price ini kan harga gitu, berkaitan dengan money gitu. Promotion ini berkaitan dengan metodenya gitu ya. Ini ada place-nya, ada produk ini kayak materialnya gitu. People ini kayak sama dengan man-nya gitu ya. Kalau kita pakai alur 5M 1E gitu ya. Nah, boleh silakan, tidak masalah mau pakai ini, pakai 5E 1E juga boleh. Jadi ini hampir-hampir mirip sih. Jadi place itu berkaitan dengan lingkungan juga, tempat itu lingkungan gitu ya. Jadi sama dia. Jadi untuk rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi. Jadi kalau kita Ibu biasanya lebih nyamannya pakai 5M 1E. Tergantung masing-masing ya. Kalau mau pakai ini juga tidak masalah, tapi Ibu lebih cenderung pakai 5M 1E. Hampir mirip sih dengan ini people itu kan men juga gitu ya. Nah, jadi
Tadi yang bertanya tadi Pak, siapa tadi ya? Pak Ihsan. Ya, Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan, misalnya ya, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi. Apa sih dari sisi manusianya yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka? Jadi mungkin saja mereka ya kayak ini tadi pengetahuan mereka kurang ya. Jadi mereka tidak paham apa manfaat dari COVID sehingga mereka tidak berpartisipasi terhadap program vaksinasi. Bisa saja ya. Jadi kira-kira dari manusianya itu apa sih yang menyebabkan sampai mereka tidak mau divaksin misalnya? Ya itu kan tadi pemahaman mereka mungkin masih rendah, ada rasa takut, khawatir gitu ya. Nah, itu semua dilihat dari sisi man-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi metodenya, metode itu berkaitan kayak alur layanan, SOP-nya. Bagaimana SOP yang digunakan itu terhadap program vaksin itu? Apakah sudah ada gitu? Jadi seperti itu. SOP layanannya seperti apa? Apakah sudah tersedia standar alur layanannya? Jadi mungkin saja rendahnya partisipasi masyarakat ini karena belum adanya SOP yang diterapkan terhadap program vaksin. Bisa saja dari sisi metode. Dari material bisa saja vaksinnya itu juga terbatas. Jadi rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program itu bisa saja rendah partisipasinya dari hitungan data. Mungkin saja ketersediaan vaksinnya juga gitu yang belum tercukupi sehingga mengakibatkan rendahnya angka yang tervaksin gitu ya, bisa jadi. Kemudian jadi ini kita cari betul penyebab-penyebabnya ya sehingga rendah angka partisipasi ini. Dari mesin itu berkaitan dengan aturan. Nah, aturan regulasi gitu. Jadi aturan yang mendasari pemberian vaksin itu ada enggak gitu ya, gitu ya. Jadi aturannya apa gitu. Nah, itu kita lihat di situ apakah ada aturan yang mendasari pemberian vaksin di pulau-pulau itu gitu ya. Jangan-jangan karena aturannya tidak dibuatkan sehingga distribusi vaksin ke sana enggak ada gitu ya. Sehingga rendah juga angka data kita masyarakat kita yang divaksin. Kemudian dari sisi apa lagi ya? Money misalnya. Money ini ya bisa jadi kayak tadi ini orang dikatakan bahwa masyarakat itu kalau mau tempat vaksin misalnya ya, tempat vaksinnya itu jauh gitu ya, jauh. Mereka enggak punya uang misalnya untuk ke sana misalnya. Dari sisi anggaran, bahwa anggarannya mereka enggak punya gitu ya untuk mereka mengikuti vaksin, atau bisa juga anggaran yang tersedia di kabupaten misalnya kalau mereka harus menyediakan vaksin secara mandiri tidak tersedia, tentu akan berakibat terhadap rendahnya partisipasi masyarakat juga terhadap vaksin. Environment, lingkungan. Lingkungan ini bisa dilihat lingkungannya itu ada berita-berita hoax itu yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Wah, ini ada berita yang berkembang dengan budaya masyarakat yang percaya hoax gitu ya. Jadi lingkungannya ada budaya yang cepat sekali mempercayai hoax sehingga lingkungan ini bisa mempengaruhi juga rendahnya partisipasi masyarakat seperti itu. Ya, boleh di stop sharing dulu ini. Nah, nanti dari setiap penyebab itu ya teman-teman, kita bisa ambil gagasan. Jadi misalnya kalau rendahnya pengetahuan mereka, pemahaman mereka terhadap vaksin, ya bisalah kegiatan-kegiatan yang seperti disebut Pak Nanang tadi itu. Kita sosialisasi, kita edukasi gitu ya. Silakan. Jadi kalau misalnya masalah anggaran, misalnya masyarakat tidak punya dana gitu misalnya untuk pergi ke pusat-pusat vaksin, ya mungkin gagasannya kita adalah home visit. Jadi kita home visit untuk ke rumah-rumah untuk memberikan vaksinasi di rumah-rumah. Ya, mungkin ada mobil keliling gitu ya, mobile. Jadi vaksinasi mobile gitu yang bisa keliling ke rumah-rumah untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi banyaklah gagasan-gagasan kita. Jadi gagasannya diambil berdasarkan penyebab-penyebab masalah tadi. Jadi kalau kurang paham,
berarti harus kita pahamkan dengan cara apa? Mau edukasi kah, mau leaflet kah, mau bikin live, saya bikin mau lewat media sosial kah, apa terserah deh. Silakan munculkan idenya. Bagaimana caranya supaya masyarakat paham manfaat dari vaksin sehingga mereka mau divaksin. Kalau kendalanya adalah masyarakat tidak punya ongkos ke tempat pusat-pusat pelayanan vaksin misalnya jauh dan sebagainya, sedangkan untuk makan saja kita setengah mati, itu lagi kita mau pergi naik oto lagi ke sana, DP ongkos 50.000, berhenti lebih uang 50.000 tapi akan sayur ikan misalnya ini ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita bikin mobile ya, mobilenya. Jadi petugaslah yang mobile ya, yang karena kita ini pelayan masyarakat teman-teman ya. Pelayan kita ini, jadi betul-betul masyarakat kita layani, kita yang kunjung ke rumahnya gitu ya, home visit dengan mobile card misalnya, silakan ya. Jadi Anda mobile satu-satu, ada satu-satu rumah Anda tuh tinggal lihat di data, oh ini yang belum divaksin, ini belum divaksin. Nah mungkin pada saat itu langsung edukasi juga, kemudian vaksin, silakan. Jadi jangan hanya menunggu, istilahnya menunggu masyarakat datang di tempat kita. Kita sudah ada stok 100 ini. Coba duduk kita orang bodoh-bodoh, ada yang datang 1, 2. Nah, kita mau bikin apa gitu. Terus nanti kita mau laporkan tidak ada yang datang Pak vaksin, bukan seperti itu. Karena kalau berbicara pelayanan publik, maka Anda yang harus turun gitu. Gitu ya. Jadi turun kita, masing-masing turun lakukan itu. Jadi memberikan pelayanan solusi-solusinya seperti apa gitu ya. Itu tadi, tapi tadi yang diangkat oleh Pak Nanang tadi itu banyak-banyak ke pelayanan publik sih isunya. Benar enggak? Ya, lebih cenderung ke pelayanan publik ya. Iya, Ibu. Manajemen ASN-nya kurang. Ya, manajemen ASN-nya nanti penyelesaian masalahnya bisa dari manajemen ASN Pak Nanang. Jadi mulai merencanakan apa yang harus dilakukan supaya kinerja kita lebih meningkat di dalam memberikan pelayanan vaksinasi ya itu. Jadi isunya sih lebih ke ini, ke pelayanan publik gitu. Oke? Bisa ya, teman-teman ya. Sudah bisa dipaham ini alurnya. Jadi kita dari penyebab-penyebab itulah kita munculkan ide, gagasan. Ya, gagasannya. Masyarakat tidak paham, berarti saya harus kasih paham bagaimana caranya gitu. Oh, saya punya ide, Bu, gini. Jadi macam-macam tuh. Kalau biasanya kalau orang-orang kesehatan misalnya dulu ada pokoknya pelayan kesehatan gitu ya. Gigi, masalah gigi waktu itu. Jadi dokter gigi itu di sana orang yang datang berobat itu kurang bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Mereka pakai bahasa daerah. Akhirnya dia memberikan edukasi itu dalam bahasa daerah gitu. Jadi dia orang Bali berusaha untuk belajar bahasa daerah sana gitu supaya dia bisa berkomunikasi bagus. Jadi salah satu kendalanya dia tidak bisa edukasi karena orang-orang di sana berbahasa Indonesianya tidak lancar. Akhirnya dia yang berusaha untuk belajar bahasa daerah sana, menyusun kayak pamflet, menyusun stiker-stiker, menyusun leaflet gitu pakai bahasa daerah. Dan dia juga belajar bahasa daerah sehingga pada saat melayani pasien dia itu pakai bahasa daerah. Jadi lucu, coba pakai bahasa daerah sana gitu. Suku apa itu ya, lupa Ibu, pokoknya bagian Parigi Motong, bagian hampir-hampir ke dekat itu, Parimo deh, bagian Parimo. Nah, jadi lucu, orang Bali, dia logatnya Bali tapi pakai suku Tajio gitu ya, suku Tajio lupa ini. Suku Tajio itu. Lauje. Ada Lauje, ada Tajio. Lauje barangkali. Tajio Lauje. Pokoknya itu deh, Ibu lupa Tajio Lauje ya, pokoknya itu deh suku salah satu suku terasing kan di sana. Nah, itu. Jadi dia mengedukasinya pakai bahasa itu gitu. Tapi dengan logat Bali gitu. Jadi Ibu waktu tes dia gitu, coba pakai bahasa itu, bahasa suku itu. Dia pakai bahasa suku itu. Jadi si mentornya ketawa aja karena kebetulan si mentornya itu paham itu arti bahasanya gitu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi bikin perencanaan,
Jadi kalau di manajemen ASN itu ada permasalahan dalam kinerja kita, baik kinerja individu kita, kinerja organisasi, di profesional kitanya, kita bikin perencanaannya, kita bikin programnya, kita laksanakan dan kita evaluasi. Kemarin kan belajar komitmen mutu, ada PDCA itu kan, siklus PDCA. Nah, lakukan itu, jadi bikin perencanaannya, cek kembali, kemudian aksinya bagaimana, kemudian kita evaluasi gitu ya. Pada saat evaluasi, oh ternyata ini kurang berhasil, maka kita bikin lagi siklus baru, kita bikin lagi perencanaan, kita kerjakan lagi. Setelah itu kita cek lagi, kita evaluasi, oh ternyata sudah bagus gitu, berarti kita bisa kembangkan ini cara kita sehingga bisa terjadi peningkatan kinerja. Jadi intinya sih di situ sih, bagaimana teman-teman mampu menampilkan kerja bagus, menjadi seorang profesional di manajemen ASN itu, bagaimana ASN itu bisa profesional. Itu sih intinya di manajemen ASN. Gitu ya teman-teman ya, bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tugas kita cuma 2 itu kan? Ya, terus sebentar ini ada tugas lagi. Tugas lagi apa tugas berikutnya? Kayaknya bikin simulasi ya, simulasi etiket pelayanan ya. Videonya sudah dibuat. Videonya sudah dibuat. Belum, Bu. Belum. Sebentar ya. Terus tugas berikutnya apa lagi? Selain video individu, Identifikasi isu pelayanan publik kayaknya, Bu. indikasi pelayanan publik. Nah, teman-teman ini kan ada 10 orang ini, sudah ada ancang-ancang isu yang mau diangkat? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Ada. Nah, kalau Pak Sutiono apa ya rencana yang mau diangkat? Ini tentang memperbaiki rendahnya hasil belajar siswa di masa pandemi dengan menggunakan video tutorial pembelajaran. Okay. Jadi kita merancang tutorial video atau merekaman tutorial video, kemudian itu kita bagikan filenya ke siswa sehingga itu sebagai pengganti guru di kelas. Oke. Nah di situ itu isunya itu masuk isu apa itu? Pelayanan publik. Pelayanan publik. Oke, baik. Kalau Bu Nela, rencananya apa isu yang diangkat? Kurang lebih sama, rendahnya motivasi belajar siswa di masa pandemi atau pembelajaran jarak jauh, karena mengingat di tempat kerja susah sekali karena kalau di sekolahnya saya itu kan tidak ada lagi tatap muka. Jadi belajar di rumah-rumah, jadi saya lebih cenderung ke situ. Karena pada saat kita turun, kebanyakan anak-anaknya itu ke kebun. Jadi misalnya kita tetapkan kemarin itu sebelum ini latsat, satu kelompok itu 5-6 orang. Pas datang itu cuma 1-2 orang, kadang-kadang tidak ada. Jadi itu, Bu. Jadi nanti bagaimana caranya nanti mau meningkatkan motivasi itu, Bu Nela? Apa yang Nela mau bikin? Saya mau bikin melalui media pembelajarannya, Ibu. Jadi kan kami di kesepakatan yang dari rapat guru-guru kan ada batasan waktu. Kalau kita mau buat misalnya harus menjelaskan lagi, ceramah lagi segala macam, kan butuh waktu karena masih ada guru-guru lain yang mau masuk dalam satu hari itu. Jadi bagaimana caranya saya untuk merancang membuat media pembelajarannya ini biar lebih mudah anak-anak ini supaya bisa paham tanpa kita menjelaskan lagi panjang lebar. Misalnya membuat modul, di dalam modul itu sudah ada materinya, sudah ada soalnya, dan di samping itu juga saya harus memberikan penjelasan secara singkat materi yang ada di modul situ untuk memberikan gambaran materi kepada siswa. Seperti itu, Bu. Baik, makasih Bu Nela. Kalau Bu Nisma, isunya apa Bu Nisma? Kalau rencana sih meningkatkan minat baca siswa di SMP Negeri 4 Lubung, karena kalau yang saya lihat perpustakaannya tidak dipergunakan, mereka beralih menggunakan HP semua.
Jadi bagaimana caranya untuk supaya meningkatkan minat baca di perpustakaan. Itu rencananya. Baik, makasih Bu Nisma. Kalau Bu Samsiar, apa rencana isunya? Ya Bu, kalau saya sesuai dengan jurusan saya Bu, guru agama, karena di sana anak-anaknya itu belum terlalu ini tentang bacaan surah-surah pendek, tentang sholat, melakukan sholat, gerakan-gerakan sholat belum terlalu tahu. Jadi saya mengangkat isunya itu rendahnya kemampuan bacaan dan gerakan sholat pada siswa di sekolah itu. Terima kasih Bu Samsiar. Kalau Pak Rahman, apa isu yang mau diangkat? Ini kan masih Bu, masih rencana. Rendahnya pengetahuan teman-teman ASN di situ tentang aturan-aturan terbaru terkait pengadaan barang dan jasa, Bu. Oke. Jadi nanti gagasannya itu modelnya seperti apa itu? Apa yang mau? Rencana kegiatannya itu macam mengundang pelatih, pemateri datang kemari, atau tidak teman-teman ASN ini dikirim untuk mengikuti pelatihan itu. Oke. Salah satunya ya mengikuti kegiatan online juga, secara online juga bisa, Bu. Tapi ini kan masih rencana, Bu. Mungkin masih ada ide lain yang ditemukan nanti kan. Iya. Nanti komunikasikan mentor ya. Kalau Pak Ihsan? Ya, siap, Bu. Saya sih belum menentukan, tetapi ada sudah beberapa rancangan. Coba saya mind mapping istilahnya. Rencana karena kebijakan di Tojo Undang-Undang ini, Bu, sering berubah. Apalagi kita di darat ini. Karena kita dekat dengan Poso dan juga dengan Ampana gitu di desa-desa ini. Jadi kebijakan itu sewaktu-waktu bisa berubah dan berdampak sekali pada pendidikan. Nah, kalau misalnya kita disuruh untuk daring, tidak bisa dimaksimalkan daring karena ada segmen siswa yang di pinggir pantai, ada yang di tengah desa, ada yang di atas gunung begitu. Nah, jadi saya harus kalau untuk sementara saya ingin memaksimalkan kegiatan daring dan luring. Jadi modul pembelajaran dengan media pembelajaran itu yang harus saya sediakan. Kalau misalnya luring, saya pakai modul, kemudian saya bisa juga kunjungi, kemudian saya buatkan kelompok-kelompok, begitu. Saya kunjungi di gunung dan di bibir pantai. Nah, untuk mereka yang punya media ini, jujur, kasihan ini anak-anak ini, Ibu juga ada yang tidak punya HP, kemudian kita tidak bisa paksakan itu. Jadi justru kita yang harus memfasilitasi mereka. Itu yang coba untuk saya maksimalkan begitu. Nah, kemudian ada juga terkait pendidikan karakter. Saya ingin juga sebenarnya, saya juga bingung saya mau ambil yang tadi memaksimalkan pembelajaran melalui daring dan luring, atau saya mau membangun karakter di masa pandemi. Karena jujur, kasihan anak-anak ini biar membaku lewatin kursus setiap hari aku togor. Gitu. Nah, pendidikan karakter kewarganegaraan ini ingin saya bangun melalui mata pelajaran PPKN itu sendiri. Nah, kalau misalnya bisa saya kombinasikan ketika saya nanti akan melakukan pembelajaran luring maupun daring, insya Allah kalau memang bisa nanti dimudahkan. Makanya saya sering bertanya supaya saya bisa lebih paham nanti bagaimana ketika aktualisasi untuk mengkombinasikan ini apa-apa ini. Terima kasih kayaknya begitu. Iya, baik. Tidak masalah dikombinasikan saja. Jadi ada di dalam KBM-nya include juga pembentukan karakter. Silakan ya. Ya. Baik, Pak Nanang. Siapa coach-nya di sini? Ibu Dr. Dery. Ibu di Bejong Bola, Bu. Ya, oke. Mantan Sekda Prof itu. Orang salah satu perempuan hebat di Sulawesi Tengah. Ya, silakan Pak Nanang. Sampai sekarang belum ada, Ibu. Biar rancangan belum ada. Ya ampun, Mbak Nanang, anak kemana saja nih dari agenda 1, 2, 3. Agenda 1 sudah analisis isu. Masih bingung, Bu, apa mau diangkat. Analisis isu. Jadi gini, di agenda 1 itu kan sudah diajar analisis isu kontemporer, analisis isu-isu yang dihadapi di tugas jabatan, benar kan? Nah, jadi istilahnya di agenda 1 itu sudah teman-teman itu sudah istilahnya sudah punya cikal bakal isu yang mau diangkat di tugas jabatan. Kemudian masuk di agenda 2.
di agenda 2 itu setiap ada isu, ada gagasan, kemudian Anda bikin kegiatan. Di agenda 2 itu tugasnya ada kegiatan, ada tahapan kegiatan. Nah, di tahapan-tahapan kegiatan itu Anda masukkan sudah nilai-nilai aneka yang mau dihabituasikan, mulai akuntabilitas, nasionalisme, etika, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, sekarang penyelesaian masalah isu yang diangkat itu berkaitan dengan agenda 3. Kan isu yang diangkat ini apakah isu manajemen ASN, apakah isu WOG atau isu pelayanan publik, gitu ya. Nah, di agenda 3 itu tugasnya. Jadi bagaimana penyelesaiannya itu dengan isu yang diangkat, misalnya rendahnya hasil belajar siswa. Kalau kita mau pendekatannya, penyelesaiannya lewat manajemen ASN, maka Anda bikin perencanaan program kegiatan, ya, kemudian kita laksanakan, kan, kemudian kita evaluasi. Bagaimana hasil evaluasi dengan ide gagasan yang kita sudah bikin? Apakah terjadi peningkatan hasil belajar? Nah, ya seperti itu kan. Nah, kalau kita misalnya pendekatannya pelayanan publik, misalnya, ya pelayanan publik, bagaimana saya memberikan pelayanan terbaik? Jadi kayak Pak Ihsan tadi katakan, Bu, ada siswa yang punya HP. Bagaimana pelayanan publik yang terbaik yang bisa kita laksanakan? Tentu Anda tinggal menyediakan kayak Bu Nela tadi, sediakan semua link-link sumber belajar sehingga Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Kan Kementerian Pendidikan sekarang punya program tuh kan Merdeka Belajar, bahwa semua peserta didik merdeka belajar dari sumber manapun. Nah, kalau kita di daerah kita masih kategori daerah terpencil, maka kan siswa kita kan susah kalau dia mau googling sendiri. Maka Bu Nela boleh atau Pak Ihsan boleh silahkan tampilkan link sumber belajar mau 20 mau 100 silahkan bagi teman-teman, bagi anak-anak peserta didik yang sudah punya HP, ya. Jadi mereka tentu anak-anak akan puas juga gitu. Bayangin kalau dia cuma dikasih video sama Bu Nela, ini videonya ya nak nonton, dia nonton 5 menit sudah selesai. Terus kalau pelajaran 3 jam, sisanya itu dia mau backing apa? Yang ada dia main game. Bagaimana caranya membuat sibuk anak-anak itu? Maka Anda boleh sediakan begitu banyak sumber belajar secara online. Jadi jangan cuma satu, Anda bikin video satu. Habis satu video durasi 10 menit, so selesai. Pas ditanya anak-anak, Anda mengerti itu video yang Bu Guru ada backing? Nyanda, kita pusing. Ya kan? Tapi kalau kita sediakan banyak sumber belajar, mereka bisa belajar secara mandiri, secara otodidak mereka belajar, mungkin mereka bisa lebih paham dari berbagai sumber belajar, dari Merdeka Belajar gitu ya. Nah, itu bagi yang punya HP, pelayan publik, kita berikan kepuasan kepada mereka dengan belajar secara online. Bagaimana dengan yang tidak punya HP? Kata Pak Ihsan tadi. Tentu pelayan publiknya pendekatannya Anda harus memberikan home visit gitu ya. Saya akan lakukan home visit, mengerjakan ini dengan sepenuh hati, ya, memberikan kepuasan kepada peserta didik. Jadi kalau ada peserta didik, so dikasih juga bahan-bahan yang dia bisa juga, berarti saya harus pergi ke sana lagi sampai betul-betul si peserta didiknya puas, mengerti, paham, mampu menjelaskan, mampu menerapkan materi yang kita ajarkan. Dari sisi pelayan publik, gitu kan? Bagaimana dari sisi WOG-nya? Tentu ada kolaborasi. Ya kan, kolaborasi dengan siapa saja kira-kira yang bisa meningkatkan hasil belajar gitu. Siapa saja yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi kalau kerjasama itu jangan nanti misalnya konsultasi kerjasama dengan guru-guru. WOG itu kalau kerjasama masih di internal itu bukanlah, itu masih upaya kita meningkatkan kinerja sekolah kita. Ya. Jadi jangan asal ada kata kerjasama langsung WOG, ada kayak gitu. Kerjasama dengan murid membuat majalah dinding, mading, WOG. La ilaha illallah, bukan WOG itu. Karena ada kata kerjasamanya langsung WOG semua, tidaklah. Gitu ya. Jadi nggak beda lagi WOG. Nantilah besok kita masih ada besok kita bahas lagi tentang WOG, pelayan publik lebih ini lagi. Oke ya, seperti itu ya, Pak Nanang ya. Jadi jangan terlalu lama-lama Pak Nanang. Terakhir nanti tulisan sudah beres. Ya, oke. Kalau Bu Fatima apa isunya? Ya Bu,
Kalau kemarin itu sempat saya mau angkat juga minat baca siswa, tapi setelah saya pikir mungkin kan kelas rendah saya, jadi saya mau mengganti lebih ke penggunaan media dalam menunjang kreativitas siswa. Jadi istilahnya anak-anak ini saya mau kasih apa istilahnya berkolaborasi membuat istilahnya mading, buat media pembelajaran yang buat dalam kelas, karena di tempat saya itu hambar dinding. Sepas saya masuk istilahnya tidak ada bagaimana siswa mau baca apa, minat bacanya, karena kan biasanya kalau SD itu minat baca siswa bisa ini kalau ada yang dia lihat, dia tertarik dengan sesuatu, mungkin seperti itu Ibu saya. Jadi istilahnya saya mau penggunaan medianya dulu, karena anak-anak pasti kurang tertarik kalau itu saya disuruh baca, disuruh masuk perpus. Kemarin sempat saya juga begitu Ibu, saya mau minat bacanya, saya suruh ke perpus, saya bikinkan sudut baca dalam kelas. Cuman kan kalau sudut baca juga pasti harus ada kreativitas siswa, sama-sama kita bagaimana siswa itu apa dalam kelasnya dulu lah istilahnya, baru kita keluar buat mading. Mungkin kalau mading kelas-kelas tinggi atau misalnya apa yang ini. Jadi kalau saya kelas rendah itu dalam kelas saja dulu Ibu. Mungkin begitu supaya menarik lah dulu dalam kelasnya baru keluar. Mungkin seperti itu Bu kalau saya. Ya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman kalau ruang kelas itu pokoknya bikin itu colorful gitu ya. Jadi colorful itu color itu ya, warna-warna yang ada banyak di kelas itu akan meningkatkan fungsi otak kanan siswa, guru juga. Jadi tempatnya kreativitas itu kan di otak kanan, benar kan? Otak kanan itu tempatnya kreativitas. Nah, untuk membangkitkan otak kanan bisa berfungsi bagus yaitu dengan media-media warna gitu ya. Boleh silakan ya Bu Fatma. Kalau Ibu Fatima, Bu Desi apa Bu Desi? Ya Ibu, kurang lebih sama seperti teman-teman yang lain. Melihat juga kondisi di pulau Ibu, kalau saya lebih ingin meningkatkan minat belajarnya dulu, tapi belum tahu ini fokusnya ke mungkin keterampilan berbicara atau membacanya. Karena di sana itu kan Ibu minat belajarnya rendah karena mereka kelamaan libur selama pandemi kemarin itu 1 tahun sebelum kita masuk. Itu memang libur total kayaknya Ibu, nanti ada CPNS ini baru mulai sekolah lagi. Jadi mereka benar-benar kayak sudah tidak ada keinginan untuk belajar. Jadi saya ingin mengoptimalkan media belajarnya itu lebih variatif lagi. Mungkin saya mau kolaborasi video, modulnya, mungkin nanti mau saya tambahkan ice breaking-nya supaya mereka lebih semangat lagi untuk belajar. Itu Ibu yang saya pikirkan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi teman-teman silakan ya berkreasi mau bikin apa gitu ya supaya ini karena banyak guru ini bagaimana caranya supaya siswa bisa belajar gitu ya, bisa belajar aktif gitu. Baik, kalau Bu Hairunisa apa Ibu Hairunisa? Kalau saya Ibu, kayaknya saya mau angkat tentang manajemen pengelolaan surat. Karena kan saya kebetulan admin kes pengelolaan surat di puskesmas. Oke. Jadi gagasannya kayak apa itu gagasannya? Jadi kayak saya mempermudah alur layanan pembuatan surat seperti surat rapid test, SKBS. Jadi alurnya dipermudah Ibu. Oke. Tidak berbelit-belit. Ya. Oke deh. Nah, itu berarti masuknya ke itu apa itu pelayanan publik ya? Ya. Ya, bisa ke pelayanan publik, bisa juga ke manajemen ASN. Jadi kalau manajemen ASN-nya Bu Nisa bikin perencanaannya, mau dibikin sistemnya kayak apa gitu direncanakan ya, kemudian dilaksanakan. Nanti kita evaluasi lagi bagaimana sistem atau alur layanannya kita sudah optimal apa belum gitu ya. Nah, silakan nanti ya dikerjakan. Jadi teman-teman kita di sini di pembelajaran di Latsar ini, kalau kemarin-kemarin kita Latsarnya hanya mengajarkan aneka. Jadi bagaimana teman-teman mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Jadi bagaimana berakuntabilitas, bagaimana punya jiwa nasionalis, bagaimana punya etika. Etika publik itu bagaimana etikanya sesuai kode
kode etik profesi masing-masing, bagaimana punya komitmen mutu, ya, mutu kualitas meningkat, gitu ya, bagaimana memuaskan masyarakat, kemudian ada anti korupsi, kita jauh dari perilaku korupsi, gitu. Perilaku korupsi itu contoh sederhana saja, misalnya kalau kita di sekolah, kita tidak lagi di ruang guru, kita matikan lampu, kita matikan AC dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk perilaku ya jauh dari korupsi. Dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sederhana itu tanpa kita sadari, kita sudah menghemat uang, ya kan? Tidak merugikan keuangan sekolah gitu ya. Kita bekerja tanpa kesalahan, bikin misalnya bikin perangkat pembelajaran, saya mengetik teliti tanpa kesalahan sehingga terjadi penghematan. Ya kan, hemat kita, akhirnya kita bisa lebih efisien, penggunaan anggaran untuk beli kertas bisa berkurang dan sebagainya. Hal-hal sederhana aja dulu ya yang kita lakukan sehingga betul-betul penerapan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara itu bisa teraktualisasikan dengan baik. Itu dulu gitu ya. Dulu prajabatan dulu seperti itu modelnya. Sekarang teman-teman ditambah satu lagi bahwa teman-teman itu peduli dengan tugas jabatannya dan peduli terhadap unit tugasnya, unit kerjanya, dengan salah satu cara yaitu menganalisis isu. Apa nih yang lagi jadi isu atau permasalahan yang dihadapi oleh sekolah saya, oleh saya sendiri gitu. Oh, anak-anak ini harusnya kelas sekian ini sudah harus lancar jaya membaca. Ternyata mereka belum bisa membaca lancar misalnya. Terus apa yang harus saya lakukan? Ditumbuhkanlah kepedulian itu. Ya, oh saya punya gagasan ini, saya mau kerjakan seperti ini. Nah, itu yang dituntut lagi tambahan bagi teman-teman Latsar saat ini. Jadi lebih peduli apa yang mau saya lakukan gitu. Pendekatan seperti apa yang saya lakukan sehingga hasil belajar meningkat, motivasi belajar meningkat, minatnya meningkat dan sebagainya. Oke, bisa ya? Pak Ihsan mau bertanya, silakan Pak Ihsan. Ya Pak, Pak, maaf Ibu. Karena waktu sudah mau berakhir Ibu, saya takut tidak bisa saya sampaikan ini soal pembuatan video karena kita ini tidak bertemu dengan teman-teman yang lain. Apakah kemarin kita sudah baku bantah dengan ini, hampir baku laptop sudah. Apakah memang harus kita yang mempraktekkan Ibu, karena satu kelompok ini kan ada 5 orang. Kemudian bagaimana nanti kita mau ambil apakah di sekolah atau di puskesmas, karena kita orang kan tidak bisa keluar ini. Ya, tidak ada yang di sekolah, tidak ada tempat kerjanya masing-masing. Jadi bagaimana lebih? Jadi teman-teman, kalau tidak bisa bertemu di satu tempat kemudian divideokan, teman-teman bisa di tempat masing-masing. Tinggal disusun saja kalimat-kalimatnya. Jadi tinggal pilih tema layanannya apa gitu ya. Entah misalnya layanan vaksinasi misalnya ya. Tadi kan ada yang ambil vaksinasi misal ini ya contoh. Jadi silakan ambil layanan apa yang mau yang kalian ingin tampilkan, simulasikan dan bagaimana Anda memberikan pelayanan itu. Jadi dari rumah masing-masing juga bisa. Nanti tinggal dikompilasi videonya masing-masing, digabung jadi satu boleh. Jadi silakan berkreasi gitu. Tidak mesti harus ketemu di satu tempat, bagaimana kayak kalau satu di Pulau Katupat, satu di Wakai, satu di Pulau Papan sana, satu misalnya di Bolilanga sana. Aduh, bagaimana mau ketemu kan susah gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman berkreasi. Ya, berkreasi. Jadi mungkin tinggal pembagian skenarionya. Di sini saya nanti sebagai siapa? Misalnya saya di sini sebagai perawat, di sini sebagai dokter, saya di sini sebagai pasien, kayak gitu deh. Kemudian Anda tinggal bercakap, nanti digabungkan videonya bisa. Terserah deh, silakan berkreasi pokoknya. Ya, bisa ya? Mana sudah Pak Ihsan tadi? Dia yang bertanya, dia yang sutale. Oh ini Pak Ihsan. Gitu ya Pak Ihsan ya. Silakan berkreasi. Ibu, minta maaf ini Bu, masih ada 20 menit. Setelah ini nanti saya breakout room orang 20 menit. Muhammad. Salah atur tadi, saya salah atur. Sudah juga, saya semua berakhir sudah juga ini. Oh, semua berakhir. Daripada itu tak gantung juga, tinggal 15 menit kan? Iya Bu. Iya, tinggal berapa ini? Time ini sudah mau habis.
Iya. Keep breakout rooms open. Ini aja keep breakout rooms-nya open saja. Tidak usah Iya. di close now. Coba. Oke. Ya, Iya, keep Bu, silakan. breakout rooms open. Oke. Sehingga bisa. Apakah kita kembali ke sana? Kayaknya tidak kayaknya. Oh, kembali ya. Nah, jadi biar saja dia roomnya tetap terbuka. Bahaya ini host ini ada. Dia selalu lupa waktu, dia kira sampai jam 9 kayak kemarin kan, 7:30 sampai sampai jam apa nih? 10, dia pikir 9:30 ini. Oh iya, dia pikirnya 9:30, tapi enggak apa-apa kan sudah mau berakhir juga. Oke, seperti itu ya. Nanti jadi teman-teman silakan berkreasi. Nah, sekarang Bu Desi mau bertanya, silakan. Iya Ibu, aduh sudah mau berakhir. Terkait video Ibu, sedikit aja Ibu. Iya kan saya juga kok. Oh ya siap. Ya, kalau Bu Aspina